Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga hari ini juga sehat dan selalu sehat dan baik-baik saja ya keadaan kamu. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena kamu sudah mengklik video ini. Dan buat kamu yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Kenalin, nama aku Serenely. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Terserah kamu aja manggil aku siapa, yang penting masih nama aku gitu ya. Dan seperti biasa di sini buat kamu yang sudah sering menonton video aku, pasti kamu sudah tahu kita akan pick up pile reading. Dan makasih banyak, sebelumnya aku mau apresiasi teman-teman yang sudah sering menonton video-video aku. Semoga kamu gak lupa untuk subscribe. Dan juga makasih banget buat feedback teman-teman, apalagi yang suka komen-komen. Aku suka banget bacain komentar kalian, dan itu menghibur aku, itu juga membuat aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video di YouTube, menebarkan positive vibes dan meningkatkan afirmasi positif juga buat teman-teman semuanya untuk video-video selanjutnya, kayak gitu. Makasih banyak ya. Dan seperti biasa kita akan pick up pile reading lagi. Tema reading kita kali ini seperti yang kamu baca di thumbnail dan judulnya, yaitu kelebihan kamu yang terbawa dari kehidupan masa lalu atau past life ya. Jadi di past life itu kamu pernah punya kelebihan apa, atau mungkin bakalan ada karakter mungkin yang terbaca, dan itu kelebihan kamu dibanding orang lain, dan itu terbawa sampai kehidupan sekarang gitu. Kita lihat ya, jadi kelebihan apa yang terbawa dari kehidupan past life kamu atau kehidupan sebelumnya, sebelum sekarang gitu, ke kehidupan saat ini. Oke, kita akan lihat. Dan seperti biasa aku sudah tarik energinya dan membagikan menjadi 3 pile. Pile nomor 1, 2, 3 silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih. Aku juga sudah sediakan indikator untuk kamu pilih buat pile nomor 1, buat pile nomor 2, dan buat pile nomor 3. Oke. Jadi silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak, kamu boleh banget pause videonya di sini. Kita ketemu di pile pilihanmu, dan timestampnya ada di kolom description. See you on your pile. Halo teman, ini buat kamu yang pilih pile nomor 1 ya. Jadi pile nomor 1 indikator akan simpan, dan seperti biasa oracle pesannya kita akan bacakan terakhir, dan kita mulai dari tarotnya. Oke, jadi kelebihan kamu apa sih yang terbawa dari past life? Kita lihat di masa lalu ada Three of Pentacles ya. Di kehidupan masa lalu ada the world. Oh wow, ada Nine of Pentacles. And then ada Eight of Wands dan Two of Wands. Oke, pile nomor 1. Kebanyakan dari kamu di pile nomor 1 ini di masa lalu itu kamu ini banyak menjadi pusat perhatian ya kayaknya. Kenapa jadi pusat perhatian? Karena memang kamu itu mencolok atau menonjol di antara orang-orang lainnya gitu. Kamu punya bakat, kamu punya kemampuan yang memang kayaknya nggak terlalu banyak dimiliki orang-orang pada saat itu. Dan kamu juga tipikal orang yang benar-benar mau berusaha dan belajar, bekerja keras untuk meningkatkan status sosial, atau mungkin bakat-bakat yang memang kamu udah punya tapi kamu pengen asah lagi tuh skillnya kayak gitu. Jadi kamu nggak berdiam diri gitu orangnya. Jadi itu kelebihan kamu ya yang terbawa. Terus aku juga lihat kamu dapat the world dan dapat two of wands, yang artinya kamu itu, aku ngelihatnya ya, kamu itu sebagai observer gitu, orang yang suka mengobservasi, menganalisa gitu. Jadi analisisnya bagus nih gitu.
Kamu suka mengamati. Terus orang yang pay attention to detail. Jadi orangnya suka mengamati secara detail gitu, yang orang-orang biasa mungkin kayak terlewat gitu, tapi kamu bisa tahu gitu. Kamu tahu sedetail itu gitu. Dan itu terbawa ya, kelebihan kamu yang terbawa ke saat ini. Oke, kamu ngerasa nggak kalau kamu lebih akurat atau lebih detail atau lebih kayak rinci gitu untuk sesuatu gitu. Nah ini karena kamu tuh punya sudut pandang yang lumayan luas ya gitu. Dan aku ngeliat kamu tuh suka menambah wawasan kamu gitu waktu dulu. Jadi di kehidupan lalu tuh kamu orang yang suka nambahin wawasan, pengetahuan, pokoknya kamu gali terus orangnya gitu. Jadi kayak kalau bahasa sekarang tuh kepo gitu ya, tapi keponya dalam hal positif gitu. Itu bagus sih, dan itu kebawa ke kehidupan sekarang. Terus aku juga lihatnya gini, kamu tuh punya karakter dimana kamu itu punya karakter dimana kamu itu punya skill komunikasi yang bagus. Terus kamu juga ini apa sih namanya, punya kecenderungan memanfaatkan kesempatan dengan baik gitu. Jadi kamu tahu tuh timing yang tepat untuk ngelakuin sesuatu pada saat ini tuh harusnya kita ngapain gitu. Nah itu tuh jadi investasi besar gitu, karena kamu tuh tipikal orang yang nggak mudah kehilangan kesempatan gitu. Jadi ketika ada kesempatan ya kamu ambil gitu. Oke, lumayan cepat kalau ngambil keputusan juga. Dan nih, ya kamu dapat Nine of Pentacles di sini. Jadi di kehidupan masa lalu tuh kamu tuh orang yang mandiri, punya lifestyle yang berbeda dari orang-orang di sekitar, dan mungkin kamu tuh mendapatkan lifestyle atau gaya hidup itu tuh karena pilihan hidup kamu, dan kamu mendapatkan semuanya atas kerja keras dari diri kamu sendiri gitu. Dan kamu dapat menikmatinya, ya terserah kamu gitu, kamu mau pakai apa selama itu dalam hal yang baik dan benar gitu kan, gak merugikan orang lain ataupun diri kamu sendiri, ya kamu tetap lakuin itu gitu. Jadi kalaupun kamu punya standar kehidupan yang tinggi di kehidupan sekarang, di kehidupan masa lalu tuh kamu sepertinya ya, aku lihatnya ya, kamu tuh high class sih, aku lihatnya gitu ya. Jadi kayak di kehidupan masa lalu tuh lumayan punya harta benda atau kekayaan gitu. Dan kamu tuh dapetin itu tuh dari hasil kerja keras kamu sendiri gitu. Oke, tapi kamu suka apa ya, ibaratnya kalau zaman sekarang tuh dibilangnya self reward gitu ya. Jadi kayak suka ketika habis udah kerja keras nih, ya udah kita belanjain lah gitu, happy sedikit gitu, ya udah gitu. Dan kamu dapat melakukan semuanya tuh secara mandiri. Itu keren banget sih, karena kamu bukan orang yang bergantung sama orang lain gitu ya, orang tua, saudara, atau orang lainnya gitu, pasangan, terus siapa. Kamu gak suka bergantung sama orang, dan kamu bener-bener ngewujudin semua itu tuh dari tangan kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, dan kamu semandiri itu. Sebenarnya energi ini nih ya, kelebihan dari sini nih kebawa ke kehidupan kamu yang sekarang gitu. Oke, terus aku juga lihat kalau secara zodiak orang-orang di sini kebanyakan itu Sun, Moon, Rising. Kamu di birth chart itu banyak di Capricorn, Taurus, Virgo ya, kuat. Dan beberapa di Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, atau Rising-nya kamu. Kamu cek di birth chart, dan aku mau lihat dari Oracle-nya. Oh, kamu dapat Magical Gateway nih. Oh, ya, oke. Kamu tuh dapat Magical Gateway yang artinya kamu tuh punya kunci gerbang, keajaiban. Jadi Tuhan itu udah nyediain rewards atau apa ya, kayak hadiah terbaik buat kamu gitu, di balik gateway-nya ini, di balik gerbangnya ini. Dan kamu udah bawa kuncinya, dan itu terbawa dari kehidupan masa lalu loh gitu. Caranya gimana untuk ngebuka si gerbangnya gitu ya, ini waktunya kamu untuk melangkah maju.
tanpa melihat lagi ke belakang. Dan ketika kamu harus melihat ke belakang pun, itu kamu harus ngambil pelajaran yang banyak dari belakang. Setelah kamu dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak dari kehidupan kamu di belakang, nah kamu tuh harus melangkah maju ke depan gitu, jangan lihat lagi ke belakang. Kalau kamu semakin gagal move on, semakin jauh kamu dari gerbang ini gitu, karena kamu udah bawa kuncinya, tinggal buka aja gitu. Jadi Tuhan udah nyiapin rewards ya, the greatest rewards di sini disebutin ya. Jadi kayak benar-benar hadiah terindah lah, ter the bestnya Tuhan nih buat kamu, pengen dikasih, dan itu kebawa dari kehidupan masa lalu ke kehidupan ini gitu. Keren banget. Oke, jadi itu sih yang dapat aku sampaikan buat file nomor 1. Aku suka banget bacain energinya. Semoga kamu juga suka dan terhibur. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, ngerasa kayaknya klop nih gitu, silahkan kamu ambil dan jadikan afirmasi positif ya pembacaan ini, dan energinya silahkan kamu claim. Kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak apa-apa, gak usah dipaksakan, karena ini adalah general reading. Dan kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi buat kamu, seperti biasa silahkan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenally.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom descriptions. Tinggal kamu klik aja di sana dan kita bisa temenan. Kamu boleh chat aku, say hi or something, anything, silahkan gitu ya. Makasih banyak sudah mendengarkan. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 2 ya. Jadi ini ada unicorn, kita akan simpan dan kita akan bacakan oracle-nya terakhir. Seperti biasa kita mulai dari kartu tarotnya. Oke, jadi kelebihan apa sih yang terbawa dari kehidupan masa lalu kamu? Oke, kita lihat file nomor 2 di sini ada the Fool. Ada the Fool. Oh, ada Page of Cups. Ada the Hermit. Ada Six of Cups. Dan ada the Star. Wow, terang sekali file nomor 2. Aku ngerasa di sini banyak sekali light workers yang sudah dari kehidupan ke kehidupan gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang benar-benar berada di jalur cahaya. Dan aku juga lihatnya gini, kamu tuh dari kehidupan masa lalu tuh punya energi yang murni gitu. Jadi secara jiwa, secara hati itu kamu punya kemurnian dan ketulusan. Jadi ini power kamu, kelebihan kamu yang terbawa dari kehidupan masa lalu. Kamu tuh innocent ya gitu. Beberapa di antara kamu juga lumayan ini, kehadirannya tuh lumayan menyenangkan gitu buat orang-orang di sekitar gitu. Oke. Ada yang pembawa suasana, ada yang juga penghibur, ada yang juga lucu gitu karakternya gitu. Jadi orang tuh seneng gitu ketika ada kamu. Dan itu terbawa sebenarnya dari kehidupan masa lalu. Kamu punya sense of humor yang bagus gitu. Terus aku juga lihat ya, banyak dari pile nomor 2 ini yang punya bakat di bidang seni loh. Jadi di kehidupan masa lalu tuh kamu kemungkinan bekerja atau memiliki profesi atau memiliki hobi yang berkaitan dengan artistik gitu. Jadi kesenian gitu ya. Nah itu tuh bagus gitu. Dan itu kebawa sampai sekarang gitu. Entah kamu memang being an artist waktu dulunya gitu, seorang artis, seorang seniman gitu, atau mungkin kayak iya di bidang seni sih aku lihatnya. Bidang-bidang yang berkaitan dengan kreativitas. Kamu bagus di kreativitas. Terus aku juga lihat kamu tuh seseorang yang dekat sekali dengan Tuhan, taat, punya norma-norma yang dipegang. Apapun ya agama kamu, saat ini kamu benar-benar menaati gitu loh. Tahu yang namanya
perintah Tuhan, apa yang diharuskan dijalankan, apa yang dilarang gitu, dan kamu menaati itu gitu. Itu terbawa dari kehidupan masa lalu kamu seorang yang taat. Terus aku juga lihat ya, kamu rajin meditasi ya gitu. Beberapa dari kamu juga rajin beribadah, rajin berdoa. Pokoknya ini banyak orang-orang yang dekat sama Tuhan. Terus kalau kamu udah jadi parents ataupun nanti suatu saat kamu jadi orang tua, kamu akan menjadi sosok orang tua yang baik gitu. Jadi teladannya tuh bagus gitu buat anak-anaknya gitu. Aku lihat gitu. Oke, terus kamu itu dari kehidupan masa lalu itu ada beberapa dari kamu yang punya ingatan sekilas-sekilas. Aku nggak tahu apakah pernah melihat di mimpi ataukah emang pernah dapat vision, tiba-tiba ada kenangan di kehidupan kamu yang dulu. Aku nggak tahu ya, kamu ada beberapa yang emang ngerti kalau itu tuh vision, ada beberapa yang nggak tahu itu apa gitu, kayak glitch aja gitu, mungkin kayak hayalan gitu, lamunan, atau mungkin cuma mimpi doang gitu. Tapi sebenarnya itu hint dari kehidupan masa lalu yang lumayan ada yang beberapa dari kamu muncul gitu. Jadi di kehidupan masa lalu kenangannya masuk gitu ke kehidupan ini gitu. Tapi kenangannya kenangan bagus kok. Oke. Terus aku juga liatnya The Star. Kamu tuh dulunya itu terang ya, bersinar gitu. Makanya tadi aku bilang kamu tuh kemungkinan ada di industri yang kreatif, karena selain kamu memiliki kreativitas yang bagus, kamu juga memiliki bakat. Ada yang beberapa mungkin punya paras juga bagus gitu, jadi cakep gitu dari zaman dulu. Dan itu kebawa ke sekarang. Jadi kemungkinan kamu punya fisik yang lumayan ibaratnya di atas standar gitu. Ada beberapa dari kamu yang kayak gitu, tapi ada juga beberapa yang memang kekuatan doa kamu ini dapat menjadikan kamu meraih impian kamu gitu. Karena The Star itu kan berbicara juga tentang mimpi, dream, cita-cita gitu. Nah, kamu tuh ketika punya impian, kayaknya memang banyak blessings dan dikasih doa restu juga gitu. Aku nggak tahu ya siapa yang menjadi doa restu, biasanya kan orang tua. Nah, dari kehidupan masa lalu itu doa restunya sampai ke kehidupan ini gitu, nyampe. Jadi kalau kamu mau berdoa, pastikan kamu tahu kamu mau minta apa di kehidupan yang ini gitu, karena memang bakal kejadian sih, aku lihatnya gitu. Soalnya kamu punya energi The Star, energi yang dapat mengabulkan gitu keinginan kamu, cita-cita kamu, harapan kamu gitu. Oke. Dan aku lihat kalau dari secara zodiak di sini kuat di Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo. Oh, ini banyak also ya di sini. Terus ada beberapa, yaitu Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo. Oke, jadi kemungkinan di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu dari zodiak-zodiak yang tadi aku sebutkan di sini. Jadi kamu cek aja berchartnya kamu ya. Oke, terus aku lihat dari Oracle. Buat file nomor 2 di sini ada Look in a Book. Oke, ini kamu suka baca buku dulu. Kamu menambah pengetahuan dan wawasan kamu itu dari baca buku. Ketika kamu bingung mau cari jawaban apa, biasanya kamu nyarinya di buku, dan kamu mendapatkan banyak insight atau masukan dari buku. Kamu juga orang yang lumayan suka cross check gitu, jadi nggak semerta-merta, karena kamu kan
karakternya itu dewasa dan bijaksana. Kalau dapat informasi biasanya kamu cross check validasinya gitu, apakah ini valid ataukah enggak gitu. Kalau zaman sekarang kan mungkin kita bisa cari itu banyak banget di internet ya gitu, ilmu pengetahuan, tapi kita cari taunya yang benar ilmu pengetahuannya gitu. Kayak kamu tuh tipe kau yang ini hoax atau enggak nih, jadi bukan yang kayak gampang kebawa gimmick gitu. Oke. Terus ini tuh kebawa ke kehidupan kamu yang ini, look in a book. Jadi orang yang suka menambah pengetahuan dari membaca gitu. Kemungkinan kamu suka baca hobinya. Banyak dari di file nomor 2 ini. Oke. Atau mungkin kayak sekedar mencari-cari informasi aja sih gitu. Entah baca, entah denger, entah nonton, apapun itu bentuknya. Tapi kamu suka cari informasi. Ketika kamu memiliki pertanyaan di dalam hidup ini gitu. Oke, jadi itu sih yang terbaca dari past life kamu dan kelebihan kamu pada kehidupan masa lalu yang terbawa sampai kehidupan sekarang. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Aku suka banget bacain energinya. Dan kalau misalnya kamu ngerasa resonate dan ngerasa cocok sama pembacaannya, silakan kamu klaim secara energi. Tapi kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa cocok, nggak usah dipaksain karena ini adalah general reading. Dan kalau misalkan kamu mau reading lebih spesifik lagi, cuma energi kamu yang terbaca atau mungkin orang yang ingin kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Silakan kamu booking personal reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Kamu juga boleh banget untuk langsung klik, ada link di kolom description aku. Di situ di kolom deskripsi itu tinggal kamu klik dan langsung terhubung ke Instagram aku. Jadi kamu tinggal say hi aja di sana gitu. Oke, makasih ya sudah mendengarkan. Semoga harimu menyenangkan. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 3. Ya, ini adalah The Moon. Oke, jadi file bulan kita akan lihat. Oracle kita akan bacakan terakhir dan kita mulai dari tarotnya dulu. Kelebihanmu yang terbawa dari kehidupan past life atau masa lalu ya, kehidupan sebelumnya. Kita lihat di sini ada Five of Pentacles. Ada Knight of Swords. Ada The Magician, ada Six of Pentacles, dan ada King of Cups. Oke. Kehidupan kamu yang terbawa dari kelebihan kamu yang terbawa dari kehidupan masa lalu ke kehidupan saat ini. Jadi sebelumnya kamu reinkarnasi dari seseorang yang aku ngerasa di kehidupan masa lalu ini kamu pernah ngalamin posisi dimana kamu susah banget. Ada posisi dimana kamu membutuhkan bantuan gitu, dan banyak dari kamu yang gak punya ya gitu. Maksudnya bener-bener orang yang bukan orang yang berada gitu, bener-bener yang gak punya apa-apa gitu. Ada beberapa dari kamu yang begitu, pernah ngalamin itu di kehidupan masa lalu. Tapi nih yang kebawa di kehidupan sekarang itu adalah keberanian kamu, ketangkasan dan kecerdasannya kamu itu kebawa. Jadi waktu kamu ngadepin itu, waktu dulu gitu ya, posisi dimana kamu susah banget di kehidupan masa lalu, kamu nggunain kecerdasan dan ketangkasannya kamu, juga keberaniannya kamu gitu. Kamu tuh orang yang efektif dan efisien banget gitu, gak suka yang terlalu bertele-tele atau gimana. Nah itu kamu di kehidupan masa lalu, terus kebawa deh sekarang kayak gitu. Makanya banyak dari kamu yang orang-orangnya ini cerdas ya gitu, cerdas dan tegas dan efektif orangnya. Terus aku juga liatnya kamu tuh manifestor. Jadi di kehidupan masa lalu nih, ketika kamu berdoa, ketika kamu manifestasi dan
apa ya, berdoa dengan visualisasi, afirmasi gitu ya. Ini kamu itu dapat mewujudkan apa yang ada pada manifestasi kamu tersebut gitu. Jadi di dalam doa kamu, di dalam afirmasi dan visualisasi kamu itu kamu maunya gimana? Kamu mendapatkan apa? Nah, itu kamu bisa tarik gitu. Jadi kamu seyakin itu sih sama kekuatan doa dan keajaiban gitu waktu dulu. Dan sekarang ini sebenarnya ada gitu energi ini kebawa ke kehidupan kamu yang ini. Oke. Makanya dari yang awalnya kamu gak punya banget sampai yang akhirnya kamu punya banget dan bisa bagi-bagiin ke orang sekitar. Terus aku juga lihatnya gini, kamu itu tipikal yang kalau misalkan udah ada di atas, kamu gak lupa untuk mendermakan sebagian harta kamu gitu, atau mungkin hal-hal yang kayak kamu berlebihan gitu, kamu punya atau kecukupan dari hal tersebut ya, kamu membagikan itu gitu, entah berupa harta, entah berupa ilmu gitu ya. Kamu gak ngekip sendiri, kamu suka berbagi gitu, karena kamu tahu rasanya susah itu gimana. Rasanya ada di bawah, kamu gak punya apa-apa, kamu gak bisa apa-apa, gak punya kekuatan, gak punya power, gak punya apa-apa. Itu kayak gimana susahnya. Dan ketika kamu naik, makanya kamu suka berbagi gitu. Kalau misalnya di kehidupan ini kamu tuh suka ada dorongan, aku pengen ngasih gitu sama orang gitu, aku pengen berbagi sama seseorang, atau mungkin orang-orang yang kayak banyak dari kamu yang ngelihat kehidupan orang yang lumayan susah itu pengen banget kamu bantu, itu karena ini energi ini kebawa sekarang gitu. Oke. Jadi dermawan ya gitu. Kelebihan kamu yang dermawan inilah yang kebawa sampai sekarang. Tapi dermawan kamu itu dermawan yang bijaksana aku lihat. Karena aku lihat dermawan dari diri kamu itu tahu siapa yang perlu dibantu dan berapa banyak perlu dibantu gitu. Jadi kamu tahu takarannya, porsinya. Oke. Terus aku juga lihat ya, kamu tuh punya karakter yang King of Cups itu seseorang yang memiliki karakter yang lembut, penyayang, dan pengertian, dapat diandalkan, dewasa, dan secara emosional stabil. Hal ini terbawa ke dalam kehidupan kamu yang sekarang. Jadi di past life itu kamu seseorang yang kayak gini, tenang, pembawaannya dewasa, terus juga peduli sama orang-orang di sekitarnya, punya empati yang bagus. Makanya lumayan high intuitif juga ya gitu. Orang-orang di pile nomor 3 ini orang-orangnya lumayan intuisinya bagus gitu. Dan empatinya juga bagus gitu. Makanya ini banyak yang empat, bisa ngerasain emosi atau energi orang lain. Sering-sering healing ya gitu, terus sering-sering tune in ke alam, karena kamu juga harus mendetox diri kamu gitu. Jangan sampai ada energi negatif yang nempel. Oke. Ini kelebihan sebenarnya. Dan itu kebawa dari kehidupan masa lalu kamu. Aku lihat kalau secara zodiak, orang-orang yang nonton di pile nomor 3 ini, aku lihatnya ini ada di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Itu ada di Capricorn, Taurus, Virgo, Scorpio, Pisces, Cancer. Beberapa di Aquarius, Gemini, sama Libra. Oke. Jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu. Dan aku mau lihat dari Oracle. Di sini ada Magical Blessings. Wow. Pile nomor 3, kamu benar-benar diberkahi sih. Karena kamu kan manifestor ya. Jadi ketika kamu afirmasi nih, doa, visualisasi, kamu benar-benar nih udah ngebayangin gitu. Dan kamu tarik gitu dari alam bawah sadar ke alam sadar gitu. Dan itu bisa kejadian karena kamu kuat. Tapi kamu juga harus hati-hati dan bijaksana gitu. Bisa jadi dari, bukan cuma dari visualisasi atau dari kata-kata juga bisa terjadi gitu. Kalau kamu ngomong bisa jadi kenyataan. Nah, ini blessings, kamu dapat magical blessings. Kamu dapat keberkahan yang berupa keajaiban gitu loh. Jadi
keberkahan yang ajaib, dan Tuhan itu memberikan kamu hal ini gitu. Dan memang aku lihatnya kamu tuh dapat memblessings others gitu, jadi membagikan energi keberkahan kamu ke orang lain gitu, jadi dapat memberkahi orang-orang di sekitar kamu gitu, karena kamu diberkahi dan dianugerahi energi keberkahan, dan keberkahannya itu magic gitu, bener-bener yang kayak ajaib lah gitu, sesuatu yang ajaib gitu, dan gak semua orang tuh punya. Oke, ini kelebihan, tapi hati-hati gunainnya ya gitu. Kalau kamu udah tahu kamu punya kekuatan ini, gunain buat hal-hal yang baik. Aku yakin orang-orang di Paya Nomor 3 ini orang-orang yang udah sangat bijaksana ya untuk menggunakannya. Oke, jadi aku segitu yang dapat aku sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat, dan aku suka banget bacain energinya. Semoga kamu suka dan terhibur juga. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate gitu ya, ngerasa cocok sama pembacaannya, silakan kamu claim energinya. Dan kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa resonate, nggak usah dipaksain, karena ini adalah general reading, dan kamu juga boleh banget untuk personal reading kalau kamu mau energinya yang terbaca adalah energi khusus dari diri kamu, bukan kolektif seperti di sini gitu. Silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Kamu juga boleh banget langsung klik aja link yang ada di kolom description, di sana langsung terhubung menuju Instagram aku. Jadi silakan kamu DM aku langsung, say hi, atau kita temenan, kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak ya, semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye.